Rasman ditolak. Dengan ditolaknya kasasi Rasman Arief Nasution, ya saya sebutkan. Rasman Arief Nasution, ciri-cirinya kepala botak, gemuk, dan sudah dihentikan jadi pengacara, mantan pengacara. Diponis kurang lebih 16 tahun 6 bulan ya. Jadi boleh saya katakan agar Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan atau Kejati DKI untuk segera mengeksekusi, untuk segera dieksekusi, ya. Jangan dibiarkan lama-lama. Kalaupun ada upaya PK tidak menghalangi eksekusi. Jadi saya katakan silakan menjalani hukuman selama setahun 6 bulan tersebut. Dan tidak usah lagi berbicara di media untuk kepentingan Pak Jokowi, karena kita udah anggap terpidana. Jadi tidak boleh lagi Rasman Arief Nasution berbicara sebagai pahlawan atau ikut campur ataupun kepo dalam perkara pembelaan Pak Jokowi. Karena kami anggap itu akan mengganggu perjuangan kami relawan Pak Jokowi. Ya, tidak dibela oleh PSI. Apalagi Rasman. Oke? Abang puas Rasman akhirnya ditahan? Saya kasihan dan saya bersedih. Kasihan banget. Tapi dia ini tidak punya rasa kasihan dan sangat rasa malu. Karena dia pernah menghina dan mempermalukan saya. Padahal dia adalah residivis saat ini. Oke? Berarti berapa kali dia berhadapan dengan hukum? Artinya jadi... Dulu pernah di penjara kurang lebih 4 bulan. Sekarang lebih hampir 2 tahun di penjara. Dan masih ada lagi satu perkara dia di luar dari perkara iklim, yaitu perkara di penghinaan terhadap hakim yang dilaporkan oleh Pengadilan Tinggi DKI. Berarti bisa jadi nanti akan jadi residivis ditambah sepertiga. Mungkin nanti bisa dihukum lebih dari hukuman Nadiem kira-kira, kalau sering melakukan kejahatan dan dihukum berkali-kali. Berat. Kalau Nadiem berapa? Udah ponis belum? Belum, masih tuntutan 18 tahun tuntutannya. Oke, Nadiem nggak ada lagi masalah. Roy Suryo. Iya, oke. Tadila, Tifa, Rustam, dan Kurnia itu ditahan aja. Nah, setelah mereka ditahan, perpanjangan 20 hari ke 40 hari, nah baru saya akan mengusulkan kepada Pak Jokowi untuk dimaafkan aja. Tapi dimaafkan setelah mereka masuk penjara ya. Jangan kayak Rismon dan Egy Sujana, belum apa-apa udah RJ. Kan kayak main-main gitu. Tapi karena Pak Jokowi orang baik ya, menurut saya baik juga sih, tapi mereka malah ngejek, dianggap Pak Jokowi orang nggak berani dan mereka nggak bisa dipenjara. Penjarakan mereka segera dan buat lapor sesuai tempus atau kejadian yang berulang-ulang kalinya, kemudian tangkap lagi. Itulah cara yang paling efektif dalam menangani pelanggar pidana di Undang-Undang ITE, media sosial yang cara-cara menghina, mencemarkan nama baik orang. Tanpa penjara mereka masih merasa menang. Karena paling hukumannya ringan, percobaan atau cuma sebawah setahun. Tapi kalau di penjara malu dia, ya kan? Bang, alasan kuat apa mereka harus ditahan nih Bang? Loh, Secara hukum. UGM kan sudah mengatakan itu ijazah asli. Rismon udah mengatakan itu asli, dia salah, gitu. Apalagi gitu. Jadi itu bukan namanya polisi udah menyidik saksi dan lapkrim, ternyata itu kan adalah ijazah yang dikeluarkan asli. Bang, tapi kan P21-nya masih ditunggu-tunggu nih Bang. Gimana? Ya itulah saya katakan tidak perlu tunggu P21 lagi. Tangkap aja dulu. Kalau P21 nanti dimaafkan susah lagi, repot. Yang repot polisi sama jaksa. Kalau Pak Jokowi mengatakan bahwa saya akan cabut kan repot selama ini. Mending tahan dulu. Oke? Menurut Abang P21 udah ada belum Bang? Wajib lapor Bang. Yang bersangkutan mereka ini masih wajib lapor. Iya, mungkin nunggu habis nunggu momentum aja. Mei 28 Mei Juni, mungkin 1 Juni nanti kan Hari Kesaktian Pancasila. Mana sakti, Roy Suryo atau Pancasila ya? Oke? Makasih. Siap, oke Bang.